Setelah kebijakan hasil tes cepat positif akan dianggap terdiagnosis per tanggal 26, Taiwan mencatat penambahan kasus 94.808 pada 27 Mei. Kasus meninggal juga mencatat rekor tertinggi sebanyak 126 kasus. Komandan CCC menyatakan bahwa epidemi saat ini masih berada pada puncak penjangkitan dan memperkirakan batas atas kasus positif adalah 20% populasi, yaitu sebanyak 4,6 juta orang akan terdiagnosis. Masa puncak ini diperkirakan berlangsung selama 1 hingga 2 bulan. 台湾的话，我认为会稍微可能会长一点，然后因为我们的坡形相对如果跟香港或者韩国来比，纽西兰来比都还没那么的陡峭哈。 Pengumuman CCC atas pelonggaran rasio kamar perawatan khusus staf medis dari 1:5 menjadi 1:9 mengundang protes dari Asosiasi Perserikatan Perawat Taiwan. Atas isu ini, Chen berjanji akan mengadopsi prinsip 1:5 dengan batas atas 1:7. Selain itu, pemerintah akan memberikan 5 alat tes rapid kepada setiap keluarga berpenghasilan rendah dan 3 alat tes rapid kepada masing-masing penghuni panti jompo. Sekitar 800.000 orang akan menikmati manfaat dari kebijakan ini. Banyak bisnis yang lesu akibat pandemi. Yuan Eksekutif mengumumkan peluncuran revitalisasi baru dengan anggaran sebesar 34,56 miliar dolar Taiwan yang akan memberikan manfaat kepada 899.000 orang. Di antaranya, anggaran revitalisasi untuk industri catering, industri jasa, seni budaya, transportasi, dan pariwisata akan disuntikan anggaran sebesar 16,49 miliar dolar Taiwan. Di samping itu juga akan ada pengurangan premi sewa dan perpanjangan program kredit yang juga mencakup pinjaman pekerja. 充电再出发训练、安心就业、安心及时上工这3大计划，以及针对青年就业的奖励，都将延长到明年6月底。 Industri pariwisata yang terdampak paling parah karena pandemi menjadi fokus utama revitalisasi kali ini. Biro Pariwisata berencana memberikan subsidi 20.000 dolar Taiwan per grup untuk tur khusus. Bila merekrut pemandu wisata tenaga lepas, subsidi akan ditambah 10.000 dolar Taiwan. Sedangkan pelancong mandiri yang tinggal di hotel terdaftar pada hari kerja juga akan disubsidi 800 dolar Taiwan per malam. Sementara untuk taman hiburan akan disubsidi 30% dari harga tiket dewasa. Untuk mengurangi biaya operasi industri, Yuan Eksekutif akan mengurangi pemungutan pajak bahan baku utama seperti kedelai, gandum, jagung, daging sapi, mentega, bahan bakar, dan sebagainya. Harga gas tabung tidak akan naik hingga akhir September. Biro Cuaca Pusat CWB terus mengeluarkan peringatan hujan lebat. Akibat pengaruh front, hujan lebat terus-menerus pada tanggal 26 malam menyebabkan banyak titik banjir di kawasan pesisir Taichung, termasuk di distrik Saru dan Qingshui. Akumulasi hujan di jalur laut Haichong dan Changhua telah melebihi 300 mm. CWB terus menyampaikan peringatan hujan lebat untuk kedua wilayah ini. Front hujan belum membawa curah hujan yang berlimpah. Sebagian ruas jalan di jalan lintas Pulau Selatan dan jembatan Mingbakeru tertutup longsor dan memengaruhi kapasitas ketahanan banjir jembatan. Selain itu, seksi antara Meisankou dan Xiangyang ditutup darurat pada tanggal 27 karena tanah longsor. CWB menyatakan bahwa front yang masih berpengaruh pada tanggal 27 mungkin akan menyebabkan konveksi yang kuat dan mendatangkan hujan lebat terutama kawasan barat yang masih terus diguyur hujan mendadak atau hujan lebat. Wilayah Ilan dan daerah pegunungan Hualien juga berpeluang turun hujan lokal. Diperkirakan hujan akan agak mereda seiring pergerakan front ke utara pada tanggal 28. Shanghai dengan populasi 25 juta orang menjalankan lockdown sejak akhir Maret. Penutupan ini akan resmi dibuka pada 1 Juni. Meskipun saat ini hampir semua wilayah administrasi di pusat Shanghai masih diblokir, penduduk di pinggiran kota telah bisa keluar untuk memberi keperluan sehari-hari. Siswa SMP dan SMA Shanghai juga akan kembali sekolah tatap muka pada 6 Juni. Rumah sakit darurat dengan 7.300 ranjang yang didirikan di Pusat Pameran dan Konvensi Nasional Shanghai dan telah merawat 25.000 pasien terdiagnosis bergejala ringan resmi dibubarkan pada tanggal 25. Sementara ibu kota Beijing dengan populasi 22 juta orang tidak menerapkan lockdown tetapi penerapan prokes yang cukup ketat. Dalam sebulan terakhir, warga Beijing harus melampirkan hasil tes PCR negatif dalam 48 jam untuk memasuki tempat tertentu, tempat kerja, ruang publik, transportasi umum, dan naik taksi. Meskipun jumlah kasus mulai menurun, lapangan Tiananmen akan ditutup 21 hari karena pandemi. Durasi penutupannya melintasi waktu sensitif peristiwa 4 Juni membuat banyak pihak yang mencurigai motif penutupan.